Suara apaan tuh? Iya, suara apa ya? Oh, itu suara odong-odong. Tapi kok aneh ya malam-malam gini ada odong-odong. Kok odong-odongnya nggak ada sopirnya? Jangan-jangan odong-odong hantu. Wah, bener odong hantu. Odong hantu. Aduh, berisik. Udah malam juga. Ganggu gue tidur aja sih. Kan Eka harus butuh tidur 8 jam sehari. Biar cantik, melehoy, setelah membahana. Ih. Pak Prana, bukannya Bapak sudah meninggal? Kenapa Bapak masih menarik odong-odong? Ih, dasar hantu baru gak punya etika. Malam-malam pakai berisik lagi. Udah lapor belum ke PRT? Papi Oji, kalau belum lapor, ntar nggak dikasih kartu KTH loh. Apa itu? Kartu tanda hantu. Ih, mana sih? Oh my, udah dong. Kasihan, Pak Prana kayaknya lagi sedih. Sebenarnya ada masalah apa, Pak? Bapak bisa kok ceritakan sama kami. Jalu, anak saya. Saya harus selamatin dia dari tangan Tejo. Hah? Tejo yang mana? Yang jual keliling-keliling, yang sering mangkal di sekolahan. Emangnya dia jahat ya, Pak? Iya, dia jahat banget. Gara-gara merasa kesaing. Karena anak-anak lebih milih naik odong-odong saya daripada jajan. Tejo membunuh saya. Ih, kok dia nekat banget sih ngebunuh? Saya ngelihat Tejo bikin jajanan dari bahan-bahan berbahaya dan kadaluarsa. Sebelum saya sempat ngelapor, saya dihabisin sama dia. Kok bisa anak Bapak si Jalu ada di tangan Tejo? Gimana itu ceritanya, Pak? Sejak saya udah nggak ada, Jalu hidup sebatang kara. Istri saya sudah duluan meninggal karena sakit. Lalu Tejo berpura-pura baik menampung Jalu. Bapak tenang aja ya, Pak. Kami siap untuk membantu Bapak. Oke. Kita bantu Bapak, tapi ada satu syarat. Kalau udah malam, mati itu odong-odong. Berisik. Ya. Aduh, Papi. Ngapain sih pagi-pagi narik tangan Omai? Ntar putus gimana dos-dos. Udah, jangan banyak cakap. Ikutin Papi terus. Kenapa sih malam-malam dulu? Ayo cepetan, cepetan. Aduh, Omai, tangannya putus. Aduh, anak gue. Aduh, Omai tangannya putus. Aduh, Papi. Kerjain Papi kamu ya, bandel. Aduh, Papi. Kalian durhaka. Ih, aduh Papi. Kenapa sih menganiaya anak terus? Papi nggak takut kena ajab? Itu loh Pi, kayak di film sinetron-sinetron yang lagi ngetren. Mau emang, lu dasar. Aduh, ini kenapa sih? Ada main bola begini? Ini syuting, ada sedia makan sari sih. Saudara-saudaraku, sesama hantu sekalian. Kenalkan itu anak saya Omai. Akan bergabung di tim sepak bola kita. Tolong latihin ya, supaya dia jadi pemain profesional. Supaya tim kita menang dari tim warga kuburan sebelah. Aduh Papi, Papi kejam. Kan Papi tahu, Eka nggak ada bakat main bola, bakatnya main bekel. Cepet main sana, main yang benar. Kalau enggak, nanti Papi suruh sepak sama mereka kepala kamu yang botak itu seperti bola. Ah, tendang enak aja. Ih, aduh, ini gimana? Aduh.
Apakah ini cara kamu untuk mengenang aku? Ya ampun, itu kan si Manis. Iya, dengar-dengar. Kata si Manis gentayangan. Terus katanya lagi suka gangguin orang-orang. Bu, si Manis itu nggak mungkin jahat dan gangguin orang. Walaupun dia udah meninggal, saya yakin dia nggak akan nyusahin orang, Bu. Jadi, saya mohon sama ibu-ibu, jangan bicara yang buruk-buruk tentang Manis. Karena saya nggak akan rela kalau si Manis dijelek-jelekin. Tapi itu mendingan dirubuhin aja daripada jadi sarang hantu. Sayang, kamu membela aku. Terima kasih, Adnan. Permisi, Bu. Lu nampar gue? Enggak, tanganku bergerak sendiri. Gue nggak percaya. Jangan-jangan perbuatan si Manis. Ayo, bawa pergi. Tolong! Tolong! Ada si Manis! Tolong ampun! Iya, ada apa sih, Bu? Itu si Manis gentayangan. Ih, masa ibu jangan ngada-ngada, Bu, dan ngejelekin si Manis. Setahu saya semasa hidupnya si Manis tuh anak baik. Emang bener kok, barusan kita lihat sendiri. Kalau nggak percaya, Ibu lihat aja sono. Masa sih saya nggak percaya? Kalian ngomongin kita ya? Ya ampun, kemarin Eke daripada pakai baju beginian hijau nggak jelas, mending Eke nyerah deh. Omai, kamu harus ikut main bola. Karena ini disuruh Babelo, Pak RT. Hai teman-teman, bro, and sis, bentar ya, Eke punya ide. Ini dia. Nah, ini dia. Daripada pada main bola, capcus, capung, mending kita goyang payung aja. Penasaran kan? Iya kan? Iya. Tuh, 2, 3, muter, 4, 5, 6, muter lagi, muter lagi. pakai nari-nari lagi. Omai, lagi muter. Aduh, lama-lama gue bisa stroke nih gara-gara dia nih. Muter. Ya, apa lagi? Kurang kena, muter. Aduh, ya elah, itu gak beda orang hidung gue. Aduh, gimana sih, ah? Aduh. Au. Stop. Mending rebut Eka aja. Bukan pakai tangan. Omai. Apa bolanya kesana kemari sendiri? Kayak ada yang nendang-nendang. Iya bro, kayaknya itu bola ajaib ya. Aneh, kok bola bisa bergerak sendiri? Dua, bantu Eka. Ambil tuh bola, capcus. Kenapa lu lari? Tungguin. Mau kemana kamu? Kembalikan bolanya. Aku mau sekolah. Nggak ada. Aku mau sekolah. Lalu, kamu dengar ya? Kamu pikir tinggal di rumah saya gratis? Hah? Kamu ini yatim piatu. Masih untung saya mau merawat kamu. Mulai sekarang, kamu nggak usah sekolah. Jadi sekarang bawa nih jualan ini keliling kampung, ya. Tapi ini, kalau sampai jualan ini nggak laku, saya jejelin adonan ini ke mulut kamu. Ngerti? Hah? Pak. Wah. Wah. Udah jalan. Udahlah Jalu, jangan nangis. Orang miskin kayak kita tidak boleh cengeng. Iya, air mata nggak ngasih kita uang. Yuk kita berangkat. Nanti Pak Tejo marah ngeliat kita masih di sini.
Aduh, Endul tuh mending Eka sekong aja deh. Pengen main bola. Aduh tuh kan sekong kaki Eka. Aduh Omai, gak ada deh, gak ada alasan. Bangun, cepetan, tendang tuh bola, cepetan. Aduh Papi. Papi, gimana kalau Eka jadi itu aja Papi? Lala atau si leader boleh nggak? Tuh Papi. Ya. Omai, aduh, lama-lama gua bisa mati 2 kali nih, stroke. Kok pada diem sih? Ayo dong main bola lagi, capcus. Yeay. Nah, bawa ke gawangnya. Nah, terus tendang sampai gol, ya. Ayo, semangat. Oke. Ayo, semangat. Aduh. Omai, kamu pakai baju apa? Kamu itu ngegolin gawangnya sendiri. Itu kan lagi salah. Maaf ya sayang. Kamu lihat nanti ya, selesai acara ini, Papi hukum kamu. Aku beli 10.000 ya. Aku juga. Aku duluan. Aku. Jangan berantem. Daganganku. Kalau gini, gimana aku bisa ngasih setoran ke Pak Tejo? Kasihan kamu, nak. Sejak Bapak meninggal, hidup kamu makin menderita. Jam segini kok udah balik? Udah laku? Belum, Pak. Tadi jualannya tumpah gara-gara anak-anak yang berebutan. Dasar kamu becus! Saya suruh kamu jualan, bukan bikin saya rugi. Maaf, Pak. Kamu bilang? Gak ada kata maaf. Kamu harus mengikuti semua perintah saya. Ampun, Pak. Tejo, lepasin anak saya. Jangan sakiti dia. Kamu harus ganti rugi semua ini dengan mengikuti perintah saya. Ayo! Ayo ikut! Ayo! Wah! Saya nggak bisa menyentuh Tejo. Adnan, aduh ya ampun, kamu kemana aja sih? Kok aku telepon nggak bisa dihubungin? Iya, Adnan tumben nggak ke rumah. Iya, beberapa hari ini aku emang lagi menenangkan diri. Dan telepon sengaja aku nggak jawab. Terus kamu ngapain lagi balik ke Pantura? Buat melukis. Ngelukis? Karena melukis itu satu-satunya hal yang bisa menenangkan pikiran aku yang lagi mumet. Terus tiba-tiba aku keinget kalau barang-barang di rumah banyak yang habis. Jadi aku belanja dulu di sini. Wah, luar biasa ya. Pelarian yang sangat positif loh, ngelukis. Oh iya, hampir lupa. Mesti beli pasta gigi. Tante, aduh kok dia makin cuek sih sama Tante? Lihat aja, masa main pergi gitu aja sih? Kamu tuh suaranya melengking banget, turunin dikit dong. Nanti kedengeran, malu kan? Udah deh Tante, ini fix banget ya. Pelet Tante tuh udah gak manjur lagi, tau gak? Iya tuh Adnan buktinya apa? Cuek banget sama aku Tante.
Dia keterlaluan banget. Oh my God. Apalagi? Lihat Tante, ada lukisannya Manis Tante, itu buktinya. Ah, iya bener. Keterlaluan deh si Adnan tuh. Hah Manis, sampai kapan sih lo mau ganggu hubungan gue sama Adnan? Liatin lo yang gue hancurin. Jangan kamu hancurkan lukisan itu. Manis, lepasin nggak tangan keponakan saya? Lepasin, atau nggak saya balas nih kamu nih. Hah, kamu tuh udah mati tau nggak? Gak usah ganggu aku sama Adnan. Yang mengganggu aku atau kamu? Bener-bener ya, kamu nantang saya. Lihat nih. Aduh, Tante. Bener Manis, kamu tuh kurang ajar. Lihat aja, tunggu pembalasan saya. Tante, udah kita pergi aja dari sini daripada ngurusin hantu kayak gitu. Ayo, Tante. Itu Syarif sama Wulan kemana ya? Kok nggak ada? Adnan, kenapa hanya kamu yang nggak bisa lihat aku? Aku kangen sama kamu. Tante itu gara-gara pelet sama guna-guna Tante tuh udah gak guna lagi tau gak? Udah gak manjur. Jadi tuh Adnan udah gak suka lagi sama aku. Masa sih kok bisa gitu? Guna-guna hanya bisa luntur kalau dia deket sama Tuhan. Memang sekarang Adnan udah sering sholat ya? Gimana aku tahu? Aduh. Pokoknya Tante, aku gak mau tahu ya. Tante harus cari cara supaya Adnan dekat lagi sama aku. Tante, supaya dia ngelupain Manis juga. Ya jangan kita lagi deh Tante, please ya. Kamu tuh bisa cuma perintah-perintah Tante aja. Tante sebel diperintah-perintah sama kamu. Ya Tante kan udah janji mau bantuin aku sama Adnan. Tante, pokoknya aku gak mau tahu. Tante harus cari cara supaya Adnan dekat lagi sama aku. Ih, nyebelin banget sih. Ini mulutnya gak bisa diem ya? Iya, sebel. Hah? Gak bisa diem banget. Nih. Tante ini pedas banget. Tante apaan sih? Tante sebel denger suara kamu tuh melengking kayak motor. Tante gak lucu ini. Gak boleh. Enggak. Kamu harus minta maaf dulu sama Tante. Harus minta maaf. Enak aja marah-marah Tante, baru perintah-perintah Tante. Emang Tante nih apa? Ya udah iya. Aku janji gak bakal kayak gitu lagi. Tapi Tante janji bantuin aku lagi dong. Iya, Tante akan bantu. Kan kamu keponakan Tante. Tapi kamu jangan perintah-perintah terus dong. Tante sebel dengernya. Aduh, berisik banget. Ya udah aku mau minum. Pak, ngapain Bapak bawa aku ke kampung sebelah? Kamu ambil semua terigu itu ya. Kita butuh itu. Nanti kita bikin cireng, kita jual ke anak-anak. Ayo cepat pesan. Jalu. Dek, kamu ngapain ngambil tepung di tong sampah? Itu kan udah kadaluarsa. Ini buat makanan ternak bapak saya, Bu. Sayang kalau dibuang. Buat saya aja ya, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat makanan ya. Bahaya, nanti jadi racun. Iya, Bu. Nih ada satu lagi. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Kamu lihat itu kan? Sekarang kamu ambil minyak-minyak bekas itu ya. Buat kita goreng cirengnya. Tapi, Pak, Ayo cepetan.
Jalu. Cepetan, Rey. Manis kemana sih? Aduh. Pakai main tinggal segala lagi. Manis. Aduh, pasti si Manis kayaknya. Halo sayang, Jin sayangku. Aduh, ternyata bukan Manis, tapi si Paik, si jelek ngapain sih ke Sindang? Aduh, pergi. Ayo kesini Munaro itu bakal menagih janji kamu. Kalau kamu tuh bakal bikin aku menjadi adik. Ya stop Munro. Iya, Eka janji sama Yey kalau Eka mau buat dia jadi artis besar, pantura meluncur di ya. Ya. Oke, janji. Janji. Stop. Diam. Iya, Eka janji, tapi jangan nyenyong. Eka pusing. Oke, janji dulu dong, janji. Janji adalah hutang. Dasar di bengkel. Yuk. Ya udah kalau gitu, kalau kamu udah janji, berarti ntar malam kamu harus datang ke acara kontes dangdut pantura. Berarti ntar malam aku harus prepare diriku sendiri karena bakal menjadi adik. Udah rempah. Kita harus cepat-cepat mencari kerja ini buat bayar angsuran hutangnya Bu Karwi. Ya, seandainya aku tuh jadi berangkat jadi TKW ya Pak, pasti nggak akan pusing kayak gini, bisa ngangsur utang ke Bu Karwi. Habis gimana Bunda ya, kita nggak ada uang buat bayar formulir. Belum nanti bayar yang lain-lain itu gimana coba? Halo Bu Karwi. Ini loh aku lagi deket sama Hamdan sama Darsi. Oh iya, deketnya warung komeng. Tangkep aja, tangkep. Suruh bayar utang gitu loh. Oh sekalian bawa polisi. Sekarang deket aku ini, iya. Ayo lari dong, Pak. Melayu lari. Loh. Ini diapain ini? Hah? Janudan, kuncinya. Apa sih lo? Kunci? Ini kunci. Anton, kuncinya mana? Awas ya kamu. Nggak bisa dibuka Darsi. Be, cepet itu loh. Bilang ke Bu Karwi, biar sekalian dibawain polisi. Aduh, Janudan. makasih Tonton. Anton. Kunci. Dasar tuh tetangga nggak tahu diri. Awas ya, kejeor ntar. Jangan Omai, aku punya cara yang lain. Dan ini lebih seru. Apa sih sayang? Udah Pak, kita bawa pergi aja. Dadah Anton. Awas lo ya. Ngapa jadi kita yang di dalam sih? Rasain tuh. Ye pada nggak boleh keluar. Biarkan jadi kambing selamanya. Endul kan Nek, cucu Em. Aku nggak bisa membiarkan bapak dan ibu dikejar-kejar hutang terus. Aku harus membantu mereka terlepas dari masalah ini. Pak, kalau surat rumahnya itu digadein, kita bayarnya pakai apa? Kalau kita nggak bisa bayar, terus rumah ini disita, kita tinggal di mana, Pak? Nggak ada pilihan lain, Bu. Kita harus segera mencicil hutang-hutang kita kepada Bu Karwi. Kan kita tidak mau selamanya mau melarikan diri. Aduh Manis, mau ngapain sih bawa bunga? Mau ziarah lu?
banyak kelopak bunga, Pak. Jangan-jangan di sini ada Manis, Pak. Bune, ini pasti Manis mau memberitahu kita, Bune, tentang sesuatu hal. Nah, coba. Kok banyak bunga, Pak? Pak, ini pasti si Manis, Pak. Dia ngarahin kita ke kamarnya. Manis, kamu ngapain di sini, nak? Apa kamu mau memberitahu sesuatu kepada bapak dan ibu? Manis? Ayo masuk. Itu pintunya kok bersuara? Itu Manis mau memberitahu sesuatu, Bu. Ya. Jangan, Pak. Kalau bukan Manis gimana, Pak? Kalau ternyata yang di dalam itu hantu botak yang selalu sama Manis gimana, Pak? Enggak. Bapak yakin itu pasti Manis mau memberitahu sesuatu pada kita, Bu. Bapak lihat ya. Tuh, Bu. Nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa, Pak. Si Manis punya asuransi sama tabungan. Masya Allah, Pak. Si Manis punya tabungan 20 juta, Pak. Ini pasti Manis nabung dari hasil dia nyanyi, Pak. Bune, ini ada pasal kalau si Manis meninggal akan mendapatkan uang asuransi 100 juta. Apa ini artinya? Si Manis mau kita mengurus semua ini, Pak, buat bayar-bayar utang. Manis, Bapak tidak pernah mengharapkan mendapatkan uang dengan cara seperti ini. Bapak tidak ingin kamu meninggal, nak. Tapi kalau memang ini semua kemauan kamu untuk menolong Bapak dan Ibu, Bapak terima kasih. Kamu memang anak yang baik. Benar kata Abun. Kamu ini nggak jahat. Walaupun kamu sudah meninggal, kamu tetap bantu ibu sama bapak. Si Tejo itu udah makin keterlaluan, Manis. Tapi saya sama sekali nggak bisa menyentuhnya. Sementara anak saya si Jalu makin terus-terus disiksa. Pak Prana, tenang aja ya, Pak. Kami akan bertindak sekarang juga. Eke juga udah gregetan banget tuh sama orang. Awas aja ya. Pak, boleh kami pinjam odong-odongnya? Iya, boleh. Dede Manis, ngapain sih minjam odong-odong? Mau mangkal, Nek? Kita serius. Sorry. Ya udah, kita bantu yuk. Odong-odong kenapa jalan sendiri? Rasain! Tolong! 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 Ingat, kalau kamu nggak tobat, kita akan muncul dan buat kamu menyesal. Berkata Allah,
lo nggak takut sama Eke? Karena Eke tahu kan, jadi susah jadi setan. Awas lo kalau macam-macam. Ali dan Jarut. Aduh, Papi kena posesi. Ulu Papi, kena posesi pagi-pagi sedih. Orang itu ya olahraga, breakfast, sarapan pagi. Ini Papi kenapa? Kenapa sedih? Siapa sih Papi yang buat Papi sedih? Biar Eka yang hadapin. Buruan. Yang suka ngeselin gua itu ciri-cirinya kepalanya botak. Kalau ngomong suka lebay, suka ngomong oh my god. Sebentar, kayak kenal Papi. Lu tuh Somai, lu yang suka ngeselin Papi. Oh Eke, mana mungkin Papi Eke nyakitin Papi sendiri. Papi itu harusnya bangga punya anak kayak Eke, rajin, pintar lagi. Bangga apaan punya anak kayak gini? Bikin malu aja mantu yang lain. Disuruh main bola malah cheerleaders, nari-nari. Mulai sekarang Papi sendiri yang latih lu. Ya, paham nggak? Sekarang latihan. Nih. Oh ini bolanya. Siapa tuh kan? Takut deh. Papi gantian. Jangan dimain kayak gitu. Ditendang. Ya nggak bisa dong. Bubarin deh bolanya, bubarin. Papi dengan keras. Nih ya, sekarang ya, lu tendang cepetan bolanya ya. Nih, tendang lagi. Aduh Papi tuh kan si Eko, hati Eko, dada Eko sekong Papi. Papi jahat deh sama Eko ini Papi Papi. Papi, daripada marah-marah, lebih baik ikut Eko ke mall, belanja, mani-pedi, krimbat, itu endul loh Papi. Kan bisa, rambut panjang, siapa tahu Papi ditawarin iklan sampo buaya. Udah Eko pengen capcus, Mau kemana tuh? Aduh, dosa apa? Gue punya anak kayak gini, ya ampun. Stop gitu loh. Dan Garsi, sekarang lu kagak bisa kabur lagi. Gua jagain lu. Gua laporin sama Bu Karwi. Pak, kok ada bau-bau kambing ya Pak? Oh, ada yang kelamaan dekem di kandang kambing. Makanya baunya kok perengus. Garsi, gua bukan ngerekam di kandang kambing. Kambang curut. Den, kalau kamu mau telepon Bu Karwi, sekarang telepon. Bilang sama Bu Karwi, Hamdan nunggu di sini. Mantap. Iya. Ayo cepet. Cepet itu loh. Tuh, lihat. Telepon, Bu Karwi. Ayo. Halo Bu Karwi. Iya. Nih saya udah jagain si Hamdan sama si Darsi biar dia nggak kabur. Udah Bu, sekarang tagih utangnya. Udah lunas. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Gimana bisa Bu? Bener, udah lunas. Nggak salah denger, Be. Nggak. Kok bisa itu loh? Ya bisa dong. Atun, sekarang kita itu punya usaha warung isi ulang air galon. Jadi kalau air galon kamu itu habis bisa isi ulang di tempat kita aja. Daripada ke kampung sebelah kan jauh. Mendingan di tempat kita aja bisa delivery order. Ingat ya Tun? Ya, kalian gak usah sungkan-sungkan. Kita itu bukan orang pendendam kok ya Pak. Ingat ya Tun, kalau air kamu habis isi ulang di tempat kita. Betul. Alhamdulillah ya Pak, sekarang kita punya usaha sendiri, punya warung. Ini kan berkat si manis ini. Aduh, senangnya Pak ya. Bapak bisa jual air galon. Jadi nggak jauh-jauh dari rumah. Iya benar. Monggo silakan. Ayo, silakan. Aduh, no baby, aduh.
Bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, jangan belanja di warungnya Darsi. Iya tuh, Be. Aduh, soalnya gini ya, Darsi itu punya duit gara-gara si manis itu. Oh, gentayangan, jadinya pesugihan. Oh iya, iya tuh, Be. Terusan sekarang si Darsi sama si Hamdan itu minta tolong sama si manis biar jadi kaya raya. Iya tuh, Be. Betul, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau sampai beli di sini, ntar malam tuh si manis datang. Aduh, masih. Tuh. Oh, Hei, Masya Allah Zainuddin, kamu ini kelewatan ya. Kamu menuduh saya pesugihan. Mana buktinya mana? Hamdan. Kalau gua kelewatan, gua mundur lagi. Iya. Lu mending lu ngaku aja deh, jangan pura-pura. Emang lu pesugihan kan? Kamu bener-bener mau ngajak berantem sama aku ya kamu? Mau ngajak berantem kamu? Ngajak berantem kamu? Ngajak pesugihan. Bu. Apa? Saya nggak jadi, Pak ya. Loh, kenapa kok nggak jadi? Nggak apa-apa. Anu, saya baru ingat kalau di rumah. Ya, pergi. Pak, mereka nggak jadi beli, Pak. Uni jangan bersedih. Kan ibu sendiri tadi yang bilang, kita ini harus bersabar. Mungkin Allah sedang menguji kita, Bu. Kita akan diangkat derajatnya. Rezeki itu nggak bakal ketukar, kok. Allah itu maha pengasih. Pasti akan diganti. Percaya. Ya. Jangan nangis. Jangan sedih. Kita harus diberikan warung sama si manis. Disyukuri. Ya. Manis. Kangen banget sama kamu. Aku di sini, sayang. Sayang, kamu tidak bisa melihat aku. Padahal aku selalu di sini. Tapi kamu tidak menyadari itu. Manis, kalau kita emang udah nggak bisa ketemuan di dunia nyata, aku minta tolong sama kamu untuk muncul di dalam mimpi aku. Kamu bisa lakuin itu untuk aku. Karena aku terlalu kangen sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Kamu rindu gak sama aku? Aku pasti kangen juga sama kamu. Manis, aku bikinin ini spesial buat kamu. Wah, bagus sekali, sayang. Terima kasih ya. Dengan senang hati. Aku kan udah kasih kamu lukisan ini. Masa kamu gak ngasih aku apa-apa sih, Manis? Kamu mau apa, sayang? Kalau dari kamu, apa aja aku terima. Loh, kok aku udah ngasih ini kamu malah nyubit? Awas kamu ya. Sunyi malam ini tiada berbintang, sepoi angin dingin menusuk tulang. Sunyi malam ini tiada berbintang.
Manis! Manis! Enak-enak mimpiin Manis. Otak pakai nongol lagi. Terima kasih Manis. Kamu udah muncul di mimpi aku. Kamu sih, gara-gara kamu aku jadi berantakan. Harusnya kan aku romantis-romantisan. Aku kesel sama kamu, Cilo. Makanya kamu nggak boleh kayak gitu dong. Ampun Manis. Lagian sih, ya itu ngeyel banget. Kemarin aku suruh ungkapin perasaan ke Adnan, lu ngeyel lah apa segala macam lah, nggak boleh segala macam lah. Tapi tiba-tiba lu nongol di pipinya Adnan. Gimana sih? Dasar nggak jelas banget. Gimana mau jelas? Cinta itu nggak akan pernah ada yang jelas. Karena bagaimanapun perasaan aku masih bingung. Dan cinta itu selalu membingungkan. Adnan sangat mencintai aku. Aku tidak bisa meninggalkan dia karena itu. Begitupun juga aku sangat mencintai Adnan. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya mencintai dan dicintai. Sorry. FYI, for your information. Sorry Manis, Eke juga pernah jatuh cinta. Mau siapa? Kepo. Sorry, no. Kamu ngapain ngambil tepung di tong sampah? Itu kan udah kadaluarsa. Ini buat makanan ternak bapak saya, Bu. Wah, warnanya enak nih. Pasti makannya enak. Ini enak nih. Kok makanannya dijatuhin sih? Itu bahaya buat kalian. Kalian bisa sakit. Kalau bahaya jangan dijualin dong. Balikin duit saya. Saya juga. Oh, makanan beracun dijualin. Kamu kenapa sih dagangannya jadi nggak laku? Kita bisa dosa besar kalau menjual itu. Itu bahaya buat orang. Nanti kalau mereka kasih tahu ke ibu mereka, pasti ibu mereka manggil polisi. Dan kita pasti ketangkep polisi. Tapi kalau Pak Tejo tahu kita ngelarang anak-anak itu jajan, kita bisa disiksa. Kita nggak bakalan bisa disiksa lagi sama Pak Tejo. Kalau kita kabur, gimana? Ayo kita kabur yuk. Iya, kita kabur yuk. Ayo. Mana anak-anak? Kenapa mereka nggak pada jual? Jangan-jangan mereka mau kabur. Duh, Papi tega banget sih. Cuman gara-gara nggak bisa kiper, Eke dihukum deh. Manis, kok kayaknya kamu seneng gitu? Mau tahu? Gak, mau tempe. Pasti lo ngetewin gue kan? Ada deh. Ampun, Pak. Ampun. Mau lari kemana kalian, ha? Mau kemana kalian, ha? Ampun, Pak. Gak ada kata maaf, aku tabrak kalian sekalian, ya? Kurang ajar. Ayo kita selamatkan anak-anak itu. Tenang Manis, biar Eke yang ngajar, oke? Gak ada tobat-tobatnya tuh orang. Dasar orang jahat. Tuh rasain tuh, makanya. Bleh.
Bapak. Kenapa sih Bapak tinggalin aku begitu cepat? Sekarang Jalu nggak tahu mau kemana. Jalu sekarang udah nggak punya siapa-siapa lagi. Jalu, Bapak. Bapak akan selalu ada di sini. Bapak ingin kamu tumbuh jadi anak yang baik. Cobaan hidup tidak akan pernah mampu bisa meruntuhkan kamu. Bapak bangga sama kamu. Jalu, Man, Paman baru dengar kalau bapakmu meninggal. Makanya Paman kemari. Sekarang kamu ikut Paman ya. Mas Prana yang tenang ya di alam sana. Jangan khawatirkan soal Jalu. Saya akan anggap Jalu seperti anak sendiri. Karena dulu Mas Prana sudah banyak jasa buat saya. Sudah banyak jasa untuk membiayai sekolah saya. Duh, manis. Kapan ya hidup Eka happy ending kayak mereka? Endul kali ya, Syai. Iya kan udah metong. Sama sewa. Udah metong juga. Ih, dasar. Omai. Kematian itu tidak untuk ditangisi. Semua orang pasti akan mati. Ini orang-orang sawah ngapain sih kesini? Kayaknya kita harus kabur ya, manis. Mau kabur ya? Aku tuh udah nyari-nyari kamu loh, muter-muter dilila-dilila, akhirnya ketemunya di sini. Pokoknya malam ini kamu itu harus nemenin aku ke acara kontes di Dangdut Pantura. Manis, tolongin Eka dong, manis. Dari orang-orang sawah ini, manis terambil soalnya, manis. Aduh, ada orang sawah, manis. Oh, manis. Aduh, Munaro, mending gugurin deh. Niat lo jadi Dipa. Lo itu nggak bisa, nggak bagus. Lo lihat dong itu mereka cakep-cakep. Suaranya merdu-merdu lagi. Gimana sih, Munaro? Wahai jin botak, kalau ngomong jangan sembarangan. Tuh ya, dilihat dari sudut pandang yang terdalam dari kanan kiri atas bawah. Udah terlihat kalau body itu menang Munaro. Suara ya merduan Munaro. Mau dites sekarang, mau aku nyanyiin ya? Jangan. Kalau lo nyenyong, ntar Eka bisa sakit perut 10 hari. Munara. Bisa aja, jin botak bisa aja. Udah pokoknya sekarang cepetan aja dari Munaro. Make upin lo, hello. Tapi iya deh, biar lo senang aja ya. Oke. Tenang. Eka ambil perkakasan Eka supaya lo cantik ya. Bentar ya. Nih. Tolong, Kak. Halo, kenapa sama aku ini pick up mogok? Apa dikasih beginian? Iya dong, sekarang lu tonggok, cetok hancur giginya. Kalau ini perlu langsing, Munaro. Gimana? Ya bener Kakak. Oh, ini salah nyundut. Oke, sebentar Eka ambil makeover mahal yang cantik beriang manja ya, bentar ya. Nah. Nah, ini yang paling benar. Oke, cepetan. Sini make up. String. Aduh, gimana? Cantik kan? Manis merona. Ini yang Munaro mau. Cantik. Pas, makasih jin botak. Iya, makasih jin botakku. Tante, Atman nggak bisa dihubungin, Tante. Aduh, gimana ya? Aku pengen banget dia nonton aku pas manggung. Udah, nggak usah mikirin Atman. Kamu itu harus konsentrasi supaya kamu itu menang. Nanti kalau kamu menang, kamu kan bisa menggantikan posisi Manis.
Iya tapi kan aku pengen ada yang nyemangatin aku dong, Tan. Kenapa dia nggak mau angkat sih? Asik banget sih. Ih, Tan. Tante ngapain kumur-kumur kayak gitu? Tante, ya ampun. Bau banget sih gosok gigi apa enggak sih? Kenapa disemburin ke aku, Tante? Udah nggak usah komplain, nurut aja apa kata tante. Mau bau, mau hancur, mau lumutan. Yang penting kamu tuh bisa menang. Itu syaratnya begitu. Tante, tapi kan ini aku udah make up dari pagi, Tante. Make up sama salon mahal. Tante tuh sembarangan banget sih main nyemprot-nyemprot. Elah. Percaya sama tante, udah tenang aja. Aduh manis. Cap justru kabur dari Sindan. Mereka udah gak sanggup. Udah ngaruh-ngaruh latihan. Suaranya hancur banget manis. Oh my god, oh my god. Aduh manis. Bisa banget sih kamu. Kayaknya oke nih idenya. Bagus begitu, kapan latihannya? Tante, itu kok kayak suara aku sih, Tan? Lihat kawan pada punya kekasih Cooper, mungkin kurang pergaulan, terlalu lama di kamar sendirian. Cooper, aku kurang perhatian, gara-gara Cooper ku jomblo kelamaan. Ya mana suaranya? Asik! Mari kita joget! Udah ya Bunda Roya, utangnya kelunas kan? Sembarangan, kan belum jadi diva, perlu dikandidatin. Ya, nanti utangmu masih ada ya. Ya, iya gitu lah, ayo. Aku bakal jadi diva, aku bakal jadi diva, aku bakal jadi diva, aku bakal jadi diva, aku bakal jadi kebablasan. Wow, bagus. Beneran, Be. Itu beneran kan? Suaraku kan merdu banget. Ya, Kak yuk. Kok bisa gitu suaranya? Nggak tahu. Gua yakin, anak gua Munaro bakal jadi Pak Pantura. Iya bener, Be. Jadi bintang Pantura, jadi bintang. Baik, peserta selanjutnya nomor peserta 14. Wulan. Aku udah cantik ya, ya aku udah siap. Luar biasa. Bantu aku ya. Oke, makasih. Oke, warga Pantura, selamat malam. Siap digoyang dengan Wulan? Mau. Oke, musik, ayo dong goyang dong.
rasain tuh, makanya jangan jaharas ada orang. Kok suaraku jadi kayak gini sih? Itu mobil yang menabrak aku. Dia nggak boleh lolos lagi. Aku harus kejar dia. Ih Manis, tungguin Eke dong. Ih. Adnan, dia masuk mobil itu. Apa Adnan? Ada hubungannya Manis sama orang yang bunuh kamu? Ayo kita kejar mereka. Hei, mau lari kemana kamu, ha? Gak bisa. Sekarang harus latihan bola juga. Cepetan. Duh, Papi, kebangetan deh. Lu semua seret di anak. Main bola lagi, cepat. Kesana, cepetan. Papi, kan Eka mau tolongin si Manis, kasihan dianya. Lepasin. Manis, maafin Papi ya udah ganggu. Papi harus tegas mani anak. Soalnya suka bikin malu melulu. Hah, sana. Manis, capcus Manis, ngejar tuh mobil. Ih, kok diem sih? Aku sudah nggak bisa melihat mobil itu. Tapi kenapa Adnan bisa masuk dalam mobil itu? Apa yang sebenarnya terjadi? 1, 2, 3.